sampai saya harus menggeser kelas last minute kemarin itu karena tiap hari rapat dimulai jam 4 dan sepertinya belum ada tanda-tanda jam 5 setengah 6 itu mau selesai gitu. Jadi ya, nah betul, break sebentar untuk sholat maghrib, habis itu mulai lagi. Jadi memang lagi kejar setoran nih untuk tutup tahun ya. Kita penyiapan banyak banget sih, penyiapan peraturan-peraturan terakhir, peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ada nyusun 3 RPP yang tusinya Kementerian Keuangan, ada nyusun beberapa PMK ya, beberapa PMK peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tusinya Kementerian Keuangan. Terus ada beberapa KMK juga, keputusan Menteri Keuangan yang harus kita selesaikan bersamaan dan diharapkan bisa selesai akhir tahun. Which is kalau akhir tahun ya tinggal hitungan jari saja ya, karena ada beberapa hari kan libur ya, yang pasti tanggal 25 libur. Terus akhir tahun kalau nggak salah ada cuti bersama ya, tanggal 31 kalau nggak salah. Jadi praktis paling maksimal cuma tinggal 7 hari atau 8 hari kemarin itu. Jadi benar-benar tight schedule ya. Seperti itu ya. Sorry, makanya bahkan 3 kelas saya geser ke hari ini semua. Kemarin kalau nggak salah ada yang saya mix up jadwalnya tuh. Saya minta di pertemuan ketiga, ternyata pertemuan ketiga sudah ada yang masuk. Saya karena agak mix up kemarin mengesainnya di pertemuan keberapa aja gitu. Itu ya. Jadi kalau terkait dengan kalau kalian ada mau bertanya konsultasi terkait, tentunya kalian kan ada dosen pembimbing gitu. Tapi mungkin kalau kalian masih tetap eh, mau konsultasi terkait dengan KTTA, proposal penelitian karena relevan dengan mata kuliah kita, monggo aja gitu. Saya nggak masalah gitu ya. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan seluruh paparan yang kita bisa lakukan ya, walaupun mungkin tidak semuanya. Kalian kemarin sudah lihat ya, ininya ya, apa namanya, nilainya kan. Saya rasa nggak ada yang jelek ya. Kayaknya paling rendah A minus ya. Karena ya kalau saya pikir mungkin kalau yang A minus itu juga eh, sepertinya juga bukan kesalahan fatal sebenarnya. Cuma apa namanya, mungkin karena pertama, karena saya melakukan penilaian itu dari beberapa segi ya. Yang selain dari format ya, kalau kalau format soalnya sudah ditentukan oleh lembaga dan kita diminta untuk menilai gitu. Saya sih agak menyayangkan kalau kalian ada yang kemarin tidak mematuhi formatnya ya. Jadi kalian agak kehilangan nilai di situ ya. Saya kasih nilai kalau untuk format itu 100 kalau memang tepat semuanya. Ininya apa, spasinya 2, terus ininya apa, kertasnya 4, marginnya 4433, itu langsung saya kasih nilai 100. Tapi kalau ada yang kurang saya kurangi 5. Jadi ada yang 95, ada yang mungkin terlewat saja sih, saya pikir itu ada yang sudah spasinya sudah 2, marginnya sudah 4, ternyata kertasnya masih yang ini apa, kuarto, bukan A4. Ya itu mau nggak mau saya harus kurangi gitu, karena memang dari lembaga bahkan mensyaratkan kalian ngirim itu bukan PDF kan, pakai Word. Saya menanyakan awal ini kenapa pakai Word gitu, nggak pakai PDF. Oh iya Pak, salah satu yang dinilai adalah format gitu. Jadi kan udah kelihatan itu sudah digariskan oleh lembaga gitu, formatnya adalah seperti ini gitu. Jadi eh, kalau ada yang berbeda ya dikurangi berarti nilainya gitu ya. Jadi memang kemarin saya agak menyayangkan sih kalau dari format saja salah itu sebenarnya agak sepele gitu, tapi mau nggak mau harus saya koreksi ya gitu. Jadi kalau yang dari formatting, tapi itu kan saya ini juga saya apa,
Saya kasih bobot. Kalau format itu kan menurut saya masalah formal saja gitu, nggak substansi. Jadi nggak terlalu besar saya kasih. Kalau nggak salah tuh saya kasih bobotnya itu 10% ya. Saya lebih menekankan pertama judul. Itu judul dan research question kalau nggak salah saya kasih angka yang berimbang sama. Judul itu kenapa saya anggap penting? Karena judul itu merepresentasikan isi. Judulnya menarik nggak sih? Judulnya itu mengundang orang untuk membaca nggak sih? Apakah terlalu panjang? Kita kan sudah belajar kemarin gimana caranya membuat judul. Atau apakah judul sama dengan isi? Gitu. Apakah saya dengan membaca judul bisa mengarahkan saya kepada suatu hal yang menurut saya menarik? Kemudian kita cek isinya seperti apa. Isinya itu terutama research question, apakah memang bisa menjawab judul tadi? Seperti itu. Nah, latar belakang saya menilainya melakukan dari relevansi. Relevansi misalnya building up argumen kalian mulai dari data statistik, terus juga ada teori-teori sedikit mungkin. Terakhir adalah urgensi. Kenapa saya tertarik untuk mengkaji ini? Kenapa saya tertarik untuk meneliti ini? Itu yang harus di-generate. Dan beberapa ada yang sudah bagus gitu. Ada yang sudah bagus untuk bisa mengenerate itu. Tapi ada yang mungkin ada tertinggal sudah bicara banyak, ternyata langsung selesai. Tidak. Inilah alasan saya untuk meneliti. Jadi hanya plain saja. Itu mungkin apa namanya? Mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Tapi saya lihat sih relatively mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dalam tanda kutip mungkin jauh lah dari apa yang kita sudah pelajari selama ini yang kalian tuliskan itu. Dan kalau yang memang itu bakal jadi KTTA kalian, saya rasa mungkin perbaikannya bisa dilanjutkan dengan dosen pembimbing kalian, bisa mengarahkan gitu ya. Terus ya poin yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan research question itu masih banyak sebenarnya dari kalian yang research question itu banyak banget itu ada yang 6. Itu tuh apa gitu. Kita kan saya udah sampaikan waktu itu kita belajar eh, research question itu adalah apa yang mau kamu jawab ketika kita membaca judul seperti itu. Tapi kalau dia memang proses bisnis, terus bagaimana kewajiban eh, apa saja kewajiban pemotongan atau pemungutan bendahara misalnya gitu ya. Itu bukan suatu research question, tapi itu pengetahuan yang harus kamu masukkan ke situ. Harus dibedakan apa yang mau kita jawab dengan apa yang memang harusnya ada di situ. Walaupun tidak ada di research question. Research question nggak bisa bendahara. Tidak perlu bagaimana strukturnya, misalnya bagaimana struktur ke desa gitu, pemerintah desa itu nggak perlu kamu jawab, nggak perlu kamu ada di research question, tapi kamu ada gitu. Oh, kepala desa, terus ini bendahara itu di mana posisinya dan sebagainya. Itu ada memang, tapi bukan suatu research question. Terus apa aja eh, aspek-aspek perpajakan yang harus dilakukan oleh bendahara, PPh, PPN, PPh itu apa aja gitu. Itu harus ada di situ memang, karena kita akan membandingkan benar nggak itu eh, kewajiban perpajakan sesuai dengan yang kita sudah pelajari, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan yang dilakukan oleh bendahara. Tapi itu bukan suatu riset question. Riset question adalah bisa bahkan kalau bendahara menurut saya cuma satu. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan misalnya ya, oleh desa X misalnya. Itu sudah meliputi semuanya mulai dari tinjauan pemotongannya, pemungutannya, mulai dari proses penyetorannya, pelaporannya, bahkan terakhir apakah ada kendala. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan karena bagaimana itu sudah menggambarkan semuanya. Cukup satu itu aja. Cukup itu. Cuma kalaupun ada yang mau nulis bagaimana kendala, oke lah.
saya masih bisa excuse itu ya. Karena mungkin, oh ini mungkin mau di-highlight di kendala gitu. Tapi kalau misalnya kendala yang nggak terlalu banyak, sebenarnya nggak usah kamu kamu masukkan ke dalam suatu reset question. Masukkanlah itu ke dalam yang pertama tadi. Seperti itu. Tapi saya nggak mengerti kalau reset question itu sampai 6 itu agak-agak. Menurut saya itu mungkin ada yang bisa disimplify atau mungkin itu harusnya bisa dibelah menjadi dua KTTA. Ada memang sangat ambisius gitu untuk meneliti dua ini dalam untuk KTTA itu sebenarnya nggak perlu gitu karena kita fokus saja gitu. Itu mungkin bisa jadi dua KTTA jadinya riset questionnya banyak gitu tapi saya mikir ini jadi dua itu kalau kamu masukkan ke dalam satu KTTA saya khawatirkan dengan kamu merasa oplahnya sudah cukup nih apa namanya jumlah lembar sudah mencukupi akhirnya kamu nggak meneruskan padahal banyak yang perlu kamu explore gitu banyak yang di situ masih nanggung penjelasan kamu tapi kamu merasa udah cukup komposisinya cukup misalnya 50 halaman padahal kamu harusnya 100 halaman karena dua KTTA gitu akibatnya apa pembahasannya jadi dangkal seperti itu ya itu terkait dengan penilaian saya terkait dengan UTS kemarin ya saya rasa sih tidak ada yang mengkhawatirkan ya saya dari awal juga bilang sepertinya nggak terlalu mengkhawatirkan nah ini bukan suatu pelajaran eksakta itu ya saya lihat sepertinya dari 3 kelas paling rendah pun A minus kayaknya sih saya kemarin cek seperti A minus nggak ada yang di bawah nggak ada yang di bawah A minus deh mungkin A minusnya ada yang A minus yang kurus ya gitu. Nanti ketika UAS mungkin bisa mengejar oke kita lanjutkan ke bahasan kita berikutnya ya sebenarnya ini bahasannya sudah kita bahas secara berjalan ya karena memang saya kalau menerangkan itu suka ya menghubung-hubungkan gitu ya tadi juga saya mengirimkan ini ya sudah di download kan ada transkrip wawancara ya sudah kan sudah ini kan sudah saya kirimkan tadi ya oke terus saya juga ngirimin itu tadi bahan paparannya ya bahan bahasan kita kali ini transkrip wawancara oke kali ini kita membahas mungkin lebih dalam nanti kita diskusinya terkait dengan analisis data kualitatif. Tapi saya sebenarnya tidak ingin terjebak terlalu jauh pada istilah-istilah ya, karena sebenarnya basically itu kita sudah lakukan selama ini. Ini di intro dari dosen koordinator membuat ilustrasi puzzle. Jadi bedanya kualitatif sama kuantitatif itu, kalau kualitatif kan berisi angka-angka, statistik dari BPS atau angka anggaran, statistik kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, penerimaan perpajakan itu termasuk angka-angka. Untuk yang kualitatif, data yang kita miliki adalah rangkaian kata-kata dari narasumber ini, narasumber A gitu, narasumber B, narasumber C, atau mungkin kita lakukan FGD, focus group discussion, atau kita menghadiri seminar yang kita memang di situ mostly adalah hanya apa namanya berbicara masalah kebijakan misalnya gitu. Nah, kita harus merangkai itu semua menjadi suatu bahan penelitian. Udah ada, it's all there gitu. Jadi udah ada semuanya. Tinggal bagaimana kita merangkai ini menjadi puzzle ini menjadi suatu gambar yang utuh. Gitu ya. Misalnya kita mau melakukan kajian terkait bagaimana kita mengembangkan kemarin yang baru saja saya ikuti itu mengembangkan ini apa?
eh, energi baru dan terbarukan (EBT), kita menyebutnya EBT ya, energi baru dan terbarukan. Di situ kita mengundang asosiasi pastinya. Terus ada dari pelaku usaha ya. Terus ada dari KL terkait. KL terkait itu siapa? Kementerian SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral gitu ya. Terus kita mengundang dari pemerhati lingkungan. Terus kita undang expert-expert yang dia memang expert ini dosen kita ya, apa peneliti. Yang waktu itu kita ngundang dari UI, yang memang di sana ada senternya juga terkait dengan EBTKE ya. Di situ kita ingin menggali informasi secara keseluruhan, dalam artian walaupun kami di BKF itu mainly memang hanya terkait dengan kebijakan fiskal, tapi sebenarnya kita pengen tahu dari sektor ini landscape besarnya, atau sering kepala BKF bilang big picture-nya itu seperti apa sih EBTE ini gitu. Mulai dari rantai-rantai ininya, pemasoknya, terus siapa penggunanya gitu. Terus apa sih regulasi-regulasi sektoral? Dalam hal ini mungkin peraturan dari Menteri ESDM, atau mungkin ada counterpartnya siapa? Misalnya kalau dia EBTKE ini dia dalam rangka pembangkitan tenaga listrik, berarti counterpartnya adalah PLN sebagai pemakai daya, seperti itu. Kita mau tahu apakah secara landscape tadi, apa sih yang menjadi sumbatan? Apa yang menjadi sumbatan? Kenapa kemudian sektor ini seolah tidak bergerak, itu tidak terlalu advance gitu, karena kita sebenarnya sudah punya plan, sudah punya program untuk namanya energi mix ya. Di tahun 2030 itu kita rencana energi mix itu eh, saya lupa berapa, 25%. 25% itu harus menggunakan EBT. Sisanya memang kita masih coal base ya. Walaupun negara lain sudah tidak lagi mengembangkan coal, tapi kita memang mau nggak mau masih tetap menggunakan batu bara ya. Seperti itu. Udah ada di sini. Ini menurut pelaku usaha mungkin yang di sini nih. Di sini menurut pemerhati lingkungan. Di sini menurut sektor-sektor terkaitnya. Di sini menurut KL pembinanya, kementerian atau lembaga pembina, tadi Kementerian SDM atau mungkin KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Terus di sini mungkin dari asosiasi pelaku usaha di sini gitu dan sebagainya. Nah, kita mau menggabungkan jadi suatu gambar besarnya. Oh, ini loh ternyata sektor EBTE di Indonesia, mulai dari hulu sampai hilir. Dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah apa saja? Apakah fasilitas perpajakan? Apakah ada subsidi di sana? Terus bagaimana peraturan sektoralnya? Seperti itu. Ya, udah ada semuanya, dianggapnya sudah ada ya. Ya, tugas kita adalah menyatukan ini. Tapi memang terkadang yang lebih sulit justru mengambil puzzle-puzzle ini, menyatukannya ke dalam mengumpulkannya ke dalam satu tempat seperti ini yang terkadang sulitnya gitu. Walaupun mungkin menyatukannya ini it's another headache ya, tapi memasukkannya ke dalam mengumpulkannya menjadi satu tempat seperti ini itu juga headache juga, pusing juga kita gitu. Jadi nggak cuma sekedar tinggal nyusun-nyusun ini gitu, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita mencari datanya gitu. Kita harus tahu key personnya siapa sih, key personnya di Kementerian SDM siapa, key personnya kalau dari sisi pelaku usaha siapa, key personnya dari KL terkait siapa, key personnya dari mungkin ada ahli expertnya, yang paling expert di Indonesia siapa sih, EBT gitu. Nah, itu harus kita cari tahu dulu. Habis itu kita bagaimana kita menggali informasi
sebanyak-banyaknya. Ya tentunya ada tekniknya. Kalau untuk yang hal-hal seperti ini mungkin bisa kita lakukan melalui wawancara atau kita melalui FGD, focus group discussion, kita ngundang mereka gitu, kita minta paparkan. Atau kita melalui kuesioner. Kalau misalnya memang asosiasi atau pelaku usahanya banyak, kita lakukan aja pakai kuesioner. Tergantung kuesioner apakah structured atau non structured atau seperti apa. Gitu ya. Nah, yang akan kita bahas lebih jauh mungkin dalam untuk pertemuan kali ini, kita akan nanti mungkin terakhirnya adalah kita mencoba sama-sama melihat bentuk transkrip ya. Jadi pembahasan kali ini lebih ke arah bagaimana kita mengumpulkan data dari suatu wawancara. Karena wawancara itu walaupun kesannya mudah, tinggal nanya doang gitu ya. Tapi apa yang mau ditanyakan itu sebenarnya krusial. Apa yang mau kalian tanyakan itu krusial. Karena nanti ketika kalian misalnya harus melakukan wawancara, kalian itu harus sudah punya mindset bahwa si narasumber ini sibuk orangnya. Jadi tidak bisa diakses atau tidak bisa dihubungi setiap saat gitu. Sehingga waktu kalian ketemu itu sangat singkat dan sangat berharga. Kalian manfaatkanlah kalau dia sudah bersedia. Oke, silakan saya bisa ketemu jam 9 ya sampai jam 10 misalnya. Itulah kemudian kalian manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Jadi kalau ini kita nggak usah bahas lagi ya, karena ini kuantitatif. Nanti mungkin akan kita bahas yang lain. Kualitatif, pertanyaan apa? Open-ended. Artinya open-ended itu apa? Nggak terstruktur. Mulai dari bagaimana pendapat Bapak tentang ini gitu. Dan biarkan mengalir. Tapi kita sudah punya guidance, kalau si Bapak ini jawabnya seperti ini, saya arahnya adalah seperti ini. Kalau Bapak jawabnya yang B, saya harus mengejarnya seperti ini gitu. Jangan yang dulu sudah saya contohkan, si Bapak bilangnya nggak setuju, kita tetap arahnya adalah pertanyaan yang setuju-setuju. Nanti Bapaknya bingung, kalau saya bilang nggak setuju kok, kenapa jawabannya terus setuju-setuju gitu. Jadi kita tetap punya petnya gitu. Kalau dia jawabnya seperti ini, oh kita harus menggalinya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi dan itu jadi saya lebih prefer semi-structured dibanding dengan unstructured ya. Karena kalau unstructured itu seolah-olah jadi kita benar-benar melepas topik kepada si narasumber yang kemudian jangan-jangan ini nggak kita butuhkan gitu. Kalau semi structure kita sudah punya guidance. Misalnya si narasumber ini sudah mulai melenceng gitu ya. Dari eh, dari topik kita. Kita ingatkan saja, tapi tentunya ya yang ini ya yang baik ya gitu. Jangan, Pak, nggak relevan Pak. Ya mungkin nggak seperti itu atau apalagi kalian bilang jaka sembung bawa golok gitu. Ya jangan seperti itu ya. Tapi bagaimana kemudian tetap menghargai apa yang diomongkan oleh wawancara si narasumber, tapi kamu mengarahkan kembali ke jalan yang benar yang kita inginkan itu. Misalnya dia sudah melenceng, kamu pinginnya misalnya kalau terkait insentif PEN misalnya ya, yang ada PPHDTP, kamu ke UMKM gitu. Setelah UMKM ternyata si bapak ini karena dia mungkin tertarik dengan masalah pariwisata, dia langsung bilang, oh iya tuh menurut saya yang paling terdampak itu sektor pariwisata di Bali, bla 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 gitu. Ya, itu kamu coba kemudian arahkan kembali. Oh, betul seperti itu Pak ya. Kayaknya saya lihat bla 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 seperti ini. Namun demikian, kalau menurut Bapak, kalau dari UMKM yang kuliner seperti apa Pak ya? Apakah sama dengan pariwisata? Nah, berarti tandanya kamu sudah menghargai, sudah membaca apa
sudah mendengar apa yang diomongin gitu. Jangan langsung kamu cut, Pak, nggak relevan, Pak, tolong balikin ini. Ya, agak seperti itu, nanti dia tersinggung gitu ya. Jadi ada caranya, biarkan dulu dia mengalir. Berbeda mungkin kalau jangan jangan bayangkan kamu seperti Najwa Shihab, si Mbak Nana itu ya, atau siapa dulu tuh yang sering terkenal, Ira Kusno. Mungkin bukan zaman kamu kali ya. Yang dia kalau wawancara tuh langsung cut cut cut, itu berbeda, it's another level gitu. Nah, dan tentunya dia kan memang sudah diinikan itu. Tapi kalau kalau ketika kalian nanti conduct interview, kalau kira-kira rasanya si narasumber ini sudah mulai melenceng-melenceng, kamu siap ancang-ancang, tapi jangan di-cut. Selesai, biarkan dia selesaikan dulu. Oh, begitu, Pak. Dan tetap kamu dengarkan. Sehingga kamu bisa mendigest apa yang dia omongkan. Menarik juga ya, Pak ya, kalau ternyata sektor pariwisata ternyata sangat terpukul dari dengan ada pandemi COVID, dan memang bagus berarti pemerintah sudah ada arahnya untuk mendukung sektor pariwisata, Pak, seperti itu. Ya, kamu balikan kemudian apa yang kamu inginkan. Tapi kalau menurut Bapak, bagaimana nih Pak dengan UMKM kuliner? Sama nggak sih Pak perhatian pemerintah sama seperti pariwisata tadi gitu? Nah, itu baru kemudian, oh iya kan sektornya yang mau ditanyakan kan UMKM ya. Langsung mungkin tergerak tanpa dia merasa terpojokan, tanpa dia merasa tersinggung kamu potong. Ada tentunya cara-caranya gitu ya. Cara-caranya eh, kamu bisa mengarahkan kembali, dan saya prefer kalau wawancara itu ada pola, ada ya walaupun tidak structure pastinya, tapi semi structure. Jangan kamu benar blank. Saya mau menanyakan tentang pen untuk UMKM kuliner. Ya udah nanti biarkan bapaknya ngomong aja. Itu biasanya nanti nggak berhasil tuh. Mungkin maksudnya berhasil dia ngomong gitu. Cuma mungkin banyak yang nggak relevan jadinya. Karena kalau apalagi kalau kamu interview orangnya yang seneng ngomong gitu, seperti saya ini, itu jangan-jangan kamu interviewnya 1 jam, 45 menit sisanya itu 45, isinya itu cuma 15 menit doang yang kamu butuhkan gitu. 45 menit yang lainnya nggak relevan dengan tujuan kamu. Seperti itu. Dan banyak memang para narasumber yang memang sudah berpengalaman ya, ilmunya banyak, mereka bisa menghubung-hubungkan gitu. Tapi kalau tidak diarahkan ya jadinya dia seperti cerita sendiri gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Silakan. Belum? Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi begini, Pak. Nomor berapa, Mas? Saya nomor absen 8, Pak. 8 ya? Oke, silakan. Terkadang kita itu sebagai peneliti itu kadang-kadang kan kita nggak bisa ini ya, Pak, nggak bisa benar-benar objektif gitu, Pak. Apalagi dalam melakukan pengumpulan data kualitatif seperti ini, Pak. Nah, sebenarnya cara-cara bagi kita supaya menghindari suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan atau nanti justru mendrive si narasumber itu sesuai agamanya, itu sesuai seperti yang kita inginkan, seperti kita itu sebelum memulai penelitian itu sebenarnya sudah membayang-bayangkan kita ingin hasilnya itu seperti ini gitu loh, Pak. Nah, itu gimana cara meminimalisir adanya hal-hal seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, salah satu bedanya kualitatif dengan kuantitatif, memang kualitatif itu tend to be more subjektif dan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kita bisa lebih menjaga karena kita ngelihat data angka. Tapi kalau kualitatif kita kan lebih ke arah kalau orang sekarang bilang emeng-emeng gitu kan, dari omongan-omongan saja gitu, dan terkadang gak cocok ini seperti ini menurut, dan itu sudah ada prejudice sebelumnya di kita, ini kayaknya hasilnya seperti ini. Itu yang kamu harus hindari. Sebenarnya peneliti itu harusnya netral, tapi untuk yang kualitatif seringkali emang nggak bisa gitu, karena kita tidak menggunakan data-data gitu ya, kita tidak menggunakan data-data dukung gitu. Kalau misalnya kalau ada data dukung, kita mungkin
subjektivitas kita itu akan terkendala dengan data. Misalnya kita bilang, menurut saya insentif di masa PEN ini sangat berhasil gitu, bagus gitu, karena pemerintah sudah sangat tepat, sudah sangat targeted ini dan ini itu PPh DTP, PPh pasal 21 DTP untuk yang pasal 4 ayat 2 yang untuk yang PP 23-nya pun ini kan sangat berhasil dan akan membantu masyarakat seperti itu. Itu selesai, oke, itu akan sangat convincing kalau dia sifatnya kualitatif. Tapi ketika kemudian digelar dengan data, loh ternyata utilisasinya aja rendah. Kemarin saya cek sampai saat ini kalau nggak salah baru 60%. Padahal udah tinggal berapa hari lagi ya. Sepertinya nggak akan sampai 80%. Apakah itu bisa disebut sebagai berhasil? Kalau ternyata animonya nggak ini, jangan-jangan mungkin nggak tepat sasaran gitu kan. Yang paling tidak berhasil itu sesuai dengan data statistik kami, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kenapa? Karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan besar itu selama ini sudah memang menanggung perusahaannya gitu. Menanggung pajak karyawannya. Jadi buat apa lagi di DTP kan oleh pemerintah gitu. Yang sangat membantu kan ketika eh, karyawan itu benar-benar dipotong kan. Ketika benar-benar dipotong gitu. Jadi dia merasa benar-benar nggak bayar pajak gitu. Oh, selama ini saya dipotong misalnya 1 bulan ini 500.000. Dengan adanya pemerintah mengasih DTP, saya dapat pengembalian 500.000. Misalnya seperti itu. Itu memang jadi terkendala. Tapi kalau yang fully, misalnya kualitatif, mau nggak mau memang kita kita stand gitu ya. Misalnya saya contohkan misalnya eh, kalau kita berbicara masalah apa ya benar-benar kualitatif ya. Selama ini saya jarang-jarang kualitatif full ya. Saya seringnya kalau nggak kuantitatif full mix karena pastinya by data. Misalnya kalau tingkat prevalensi pastinya pakai itu ya. Tapi ini yang kemarin ya belum yang lalu itu saya sempat ikut seminarnya terkait dengan ini apa namanya industri hijau. Bagaimana Indonesia itu harusnya mengembangkan industri hijau. Dipaparkanlah itu kerusakan lingkungan nggak bagus gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah harus itu memberikan dukungan dari sisi insentif perpajakan gitu ya. Terus ternyata dicek oleh Kemenperin kita tidak ada nih, kita belum ada yang dedicated instrumen perpajakan yang mendorong adanya atau mendukung industri hijau gitu. Ketika kita tanyakan, apa sih industri hijau itu? Apakah warnanya hijau pabriknya? Apakah kalau misalnya mobil warnanya hijau? Dan ternyata dari Kemenperin pun belum ada standar apa sih yang dimaksud dengan hijau gitu. Green itu apakah berarti less energy? Oh ya mungkin gitu, less energy. Kalau less energy berapa yang disebut sebagai less energy? Misalnya kalau misalnya mobil ininya misalnya apa liter liter per kilometernya misalnya kan. Berapa sih kalau yang dianggap sebagai green? Apakah 150, 130, 110 atau dan sebagainya? Itu belum ada hitung-hitungannya memang. Baru, oh ya kalau menurut kami ya seperti ini. Nah itu sudah pendapat semua. Nah kalau kamu di posisi seperti itu, memang mau nggak mau, kamu memang sudah ada pemikiran terlebih dahulu. Gitu. Apakah kayaknya Indonesia memang belum menerapkan industri green industri hijau. Gitu. Belum menerapkan ada dukungan apapun. Itu udah langsung kamu frame. Habis itu kamu konfirmasi kepada para narasumber gitu.
Nah, narasumber ini kemudian, nah ini tinggal nanti bagaimana kemudian subjektivitas kamu mau menerima mereka. Bilang, belum ada, atau mungkin KL-KL terkait bilangnya udah ada kok, ini. Mungkin kesimpulan kamu akan mungkin tidak bisa mendinai bahwa tidak ada dukungan pemerintah karena kan narasumber sini udah bilang ini ada, ini ada, ini ada. Tapi mungkin kamu langsung menghaluskan. Mungkin sudah ada, tapi kurang cukup. Nah, seperti itu paling ininya. Tapi memang kalau di kualitatif ini kita tidak fully bisa melepaskan diri dari subjektivitas karena tidak ada data dukung yang memang bisa dikuantifikasi. Mungkin begitu, Mas. Baik, Pak. Asal jangan kamu terjebak dengan subjektivitas kamu sendiri. Enggak masalah, pokoknya harus ini gitu. Padahal narasumber udah bicara ada gitu. Mungkin kamu haluskan saja kalau memang ternyata nggak sesuai dengan hipotesis kamu ya, hipotesis kamu di awal gitu. Atau memang kamu menerima, oh ya memang sudah ada, sudah mencukupi. Seperti itu. Berarti pendapat kamu berubah. Gitu ya. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Silakan. Siapa ini? Shirley, Pak. Nomor berapa, Mbak? 26. 26 ya. Sip. Iya. Silakan. Nah, jadi gini, Pak. Kalau misalkan kita melakukan wawancara pada narasumber, tapi narasumber kita itu tidak mau memberikan sejumlah informasi, padahal informasi itu penting, karena mungkin alasannya informasi yang kita minta itu rahasia internal perusahaan. Apakah itu akan menyebabkan hasil penelitian kita menjadi tidak akurat, Pak? Misalkan, kita ingin menganalisis tentang pemotongan PPh 21 atas gaji pegawai suatu perusahaan, Pak. Nah, selain meminta data yang kuantitatif, kita juga pastinya ingin untuk wawancara, tapi mungkin dari narasumbernya tidak mau memberikan sejumlah informasi. Mungkin ada beberapa pegawai yang mempunyai keistimewaan dalam hal gaji dan tidak boleh diungkapkan secara publik. Nah, itu nantinya penelitian kita menjadi tidak akurat atau bagaimana ya, Pak? Oke. Kalau terkait dengan data, idealnya kita bisa memperoleh data semuanya. Tapi kenyataannya seringkali nggak seperti itu. Seringkali memang kita terkendala data, terkendala data. Yang paling susah sekarang ini kalau kalau yang dihadapi oleh mahasiswa ya pastinya dihadapi oleh mahasiswa itu kalau untuk meminta data perpajakan. Kalau dia masih sektoral atau global bisa. Tapi kalau sudah tertentu, misalnya sektornya terbatas, orangnya itu aja, biasanya akan sulit. Ya mau nggak mau harus kamu cantumkan itu ke dalam penelitian kamu bahwa ini adalah keterbatasan. Itu kamu lakukan, kamu masukkan aja ke dalam laporan kamu nantinya. Namun kami peneliti tidak memperoleh data terkait dengan hal ini sehingga misalnya menyebabkan mungkin analisisnya akan sedikit berbeda seperti itu. Nggak masalah, bukan berarti tidak akurat karena keterbatasan data. Dan ini mungkin akan jadi trigger untuk penelitian berikutnya. Seperti itu. Oh, ternyata penelitiannya Mbak Shirley ini masih belum mengakomodir ini karena nggak memperoleh data dia. Saya mau coba deh. Bisa itu. Bisa menjadi next atau future risetnya gitu. Banyak yang seperti itu. Kita lihat-lihat penelitian terdahulu. Oh, ternyata yang ini belum terjawab nih. Coba deh sekarang kita mencoba menjawab kali aja sekarang kita dapat datanya seperti itu nggak masalah. Jadi dengan keterbatasan dengan data yang ada ya kita bisa tetap melakukan penelitian ya walaupun mungkin nanti akan berbeda agak meleset mungkin dengan proposal kalian gitu yang tahun lalu yang sempat saya alami itu ketika saya melakukan bukan pembimbingan sih penilaian kan saya kalau dosen pembimbing membimbing 10 tapi biasanya akan mendapatkan tambahan untuk 10 orang lagi untuk saya nilai gitu ya.
Saya lihat dari judulnya, wah, bagus ini. Dari judul saya impresi pertama dari judul kan. Judulnya bagus. Saya malah tertarik karena saya sangat tertarik kalau kaitannya sama ekonomi digital ya, karena itu sesuatu hal yang baru. Eh, saya baca di awal itu, saya pas terakhir, oh ini kok jadi seolah-olah jadi kayak mirip-mirip sama studi pustaka ya. Ini padahal harusnya bisa lebih berkembang lagi kalau dia bisa masuk deep ke dalam perusahaannya gitu. Waktu itu kan kan saya dikasih proposal KTT saja, tapi saya minta mereka untuk kumpul gitu. Saya nggak bisa kalau cuma sekedar membaca saja tanpa tahu backgroundnya seperti apa. Gitu. Setelah dijelaskan, ya Pak, ini ternyata saya sudah seperti ini, sudah bikin proposal ini dan disetujui sama dosen pembimbing. Ternyata objeknya nggak bersedia, gitu. Objek itu nggak bersedia, dimintai data, kecuali dia PKL di situ katanya. Dia baliklah kemudian ke PKN, ke lembaga dibilang nggak boleh kalau PKL bukan di instansi pemerintah. Nah kan nggak ada yang bisa ngalah kan jadinya. Akhirnya karena mungkin dosen pembimbing menganggapnya memang bagus idenya gitu ya. Jadi dibuat jadi studi pustaka aja jadi. Tapi jadinya yang seperti itu bisa kemudian kita kembangkan nextnya gitu. Kalau ada yang mau meneliti lagi terkait dengan hal ini, dengan studi perpustakaan ini tinggal konfirmasi ke objeknya gitu. Objeknya bener nggak seperti ini gitu. Dengan kita kalau studi pustaka itu kan sebenarnya seperti mengawang-awang kan. It's there, terus itu ada pelaku usahanya, tapi kita mencoba apa ya merasionalkan sendiri gitu ngomong oh kayak inilah kayak orang lagi bengong gitu kayaknya kayak gini deh kayaknya gitu kalau studi pustaka kan kayaknya gitu walaupun dibaca-baca betul baca-baca dari referensi ini gitu kayaknya seperti itu deh nggak ada narasumber pula gitu jadi kalau kemudian next year, tahun depan itu terbaca sama adik kelasnya dan ternyata saya kayaknya bisa nih saya kenal sama perusahaan-perusahaan yang sejenis ini, saya nggak perlu PKL bisa dapat data, bisa dikembangkan lebih lanjut, jadi komprehensif gitu. Ideally kita harus punya data yang banyak gitu, tapi next best optionnya ya data yang kita miliki saja kita manfaatkan. Gitu ya Mbak? Terima kasih Pak. Ya, jadi jangan takut kalau nggak ada. Saya pernah ya kemarin gara-gara seperti itu. Ada juga yang terkendala nggak bisa gara-gara COVID gitu ya. Karena sudah kepalang tanggung ya sudah dilakukan saja. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Pengumpulan dan analisis data kualitatif seringkali melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara bersamaan. Jadi tidak sama dengan kuantitatif yang kita harus menunggu datanya dulu, data fisiknya. Karena kalau kuantitatif, kalau kita tidak menunggu datanya komplit terlebih dahulu, kemungkinan bisa berbeda hasilnya. Gitu. Kenapa? Misalnya dari 34 provinsi baru masuk 10 provinsi. Kalau kamu kemudian tetap dengan skopnya adalah seluruh Indonesia, sementara data yang kamu dapatkan 10 provinsi, mungkin Jakarta belum masuk misalnya. Misalnya tingkat kepadatan penduduk di wilayah-wilayah di Indonesia akan terjadi mislead. Kalau misalnya Jakarta hilang, Jawa Barat hilang, bisa-bisa mungkin Sulawesi masuk ke nomor 3 dia. Sumatera masuk ke nomor 1 seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya mungkin nggak seperti itu. Itu menyesatkan, jadi mislead. Kamu nggak bisa langsung melihat kecuali kalau kamu membatasi. Misalnya yang kamu punyai data data 10 wilayah tadi itu adalah kamu udah klaster bahwa oh dia di luar Jawa dan di luar Sumatera. Ya udah berarti
data kepadatan penduduk di pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, itu make sense. Tapi kalau kamu scope-nya tetap Indonesia, kamu hanya memiliki data 10 provinsi misalnya, terus kamu generate ranking, itu akan salah kaprah. Mislead jadinya pembaca. Wah, ternyata Indonesia, kalau yang membaca orang Indonesia udah tahu gitu ya. Tapi kalau yang membaca orang awam yang dari negara antah berantah, misalnya dari Botswana gitu, dari yang belum pernah tahu Indonesia secara mendalam, oh ternyata Indonesia the most populous islands Indonesia is Sulawesi. Ah, that's good, seperti itu. Botswana bilang, setelah dia paparkan di negara lain misalnya, diketawain dia. Data dari mana? Ini data dari penelitiannya ini dulu. Loh, ini kan cuma berapa provinsi gitu. Loh, tapi kan bicaranya seluruh Indonesia. Nah, salah jadinya. Mislead. Dan kamu berkontribusi untuk menyesatkan gitu ya. Jadi kalau yang kuantitatif tidak bisa analisisnya itu dilakukan pada saat pengumpulan data gitu ya. Jadi data belum, istilahnya data, mungkin yang paling gampang kalau inilah pilkada atau pilpres gitu. Data baru 20% sudah ada diklaim menang. Salah kan berarti? Nah, harus kumpulkan dulu sampai selesai. Nah, kalau kualitatif nggak perlu. Kenapa? Oh, udah ada data dari narasumber ini. Menurut narasumber yang ini, bahwa ternyata Indonesia itu memang perlu mengembangkan industri hijau karena A, B, C, D, E. Ini akan terlepas dari regardless, misalnya kamu ngumpulin 10 narasumber. Kamu baru dapat satu, oh nggak masalah, ini ditarik aja dulu. Bahwa menurut data ini, seperti itu. Kalau nanti bicara berbeda lagi, namun menurut peneliti ini, berbeda itu. Tapi nggak masalah kalau kemudian itu sudah sekaligus kamu langsung analisis. Seperti itu. Bisa dibayangkan ya, antara bedanya kuantitatif sama kualitatif gitu. Kalau kuantitatif akan mislead kalau kemudian datanya belum masuk 100%, tapi kamu sudah bisa menyimpulkan. Itu agak salah. Sebentar ya. Gitu ya. Jadi jenis data kualitatif apa aja sih? Ada 3. Ada data verbal, ada data tekstual, dan ada data visual. Data verbal pastinya hasil wawancara. Kamu sendiri yang menulis. Seperti itu ya. Sorry, kamu sendiri yang mendengar. Ada kamu wawancara sendiri, kamu ikut seminar, kamu ikut FGD, itu data verbal. Tapi ada juga dalam seminar itu datanya bentuknya tekstual. Artinya apa? Kamu dapat paparannya. Kamu dapat paparan dari si narasumbernya, datanya selain data verbal yang diomongin, ada data tekstual juga. Nah, seperti seperti ini nih ya. Kan kalian tadi sudah saya kirimkan paparannya. Itu data tekstual. Tapi kan kebiasaan saya tidak semua yang saya omongkan masuk ke dalam paparan. Nah, berarti yang tidak saya omongkan tapi yang tidak saya tuliskan dalam paparan tapi saya omongkan, itulah data verbalnya. Itu data verbalnya di situ. Data tekstual ada tadi di PPT. PPT-nya ada. Terus yang selanjutnya adalah data visual. Data visual itu apa? Contohnya misalnya sign. Waktu itu saya sempat cerita, misalnya kamu lagi mau meneliti masalah reformasi birokrasi di Pemda misalnya ya, di pemerintah daerah. Di situ reformasi birokrasi itu misalnya masalah pemberantasan korupsi. Ketika kamu melangkah masuk ke dalam kantor, kamu lihat ada sign besar. Kantor ini menerapkan zona bebas korupsi. Apabila Anda menemukan hal-hal yang mencurigakan, yang berpotensi
apa korupsi gitu ya, harap menghubungi kepala kantor. Nomornya sekian-sekian, langsung nomor direct, nomor apa HP, handphone. Kamu udah langsung dapat data visual. Oh, ternyata di sini sudah menerapkan standar bahwa sudah ada norma atau etika bahwa tidak boleh korupsi. Itu udah dapat satu, udah dapat data visual. Baru baru masuk saja gitu. Sudah ada atau ada kalau di tempat saya di BKF itu ada fakta integritas. Jadi di situ di depan langsung ada plakat fakta integritas yang ditandatangani oleh para pejabat bahwa saya bersedia menandatangani fakta integritas, tidak boleh saya menjanjikan apa namanya dan sebagainya, saya lupa istrinya apa aja fakta integritas itu ya. Di situ ditandatangani masing-masing oleh pejabat, termasuk saya di situ salah satunya ya. Dan itu ditempel dalam satu frame. Bisa dilihat, maksudnya itu dan itu di tempat umum gitu. Kamu baru masuk pun nggak perlu minta izin, Pak, boleh nggak saya lihat ini? Silakan aja, orang udah tampang kok gitu. Oh, ternyata di BKF, di PKPN sudah menerapkan fakta integritas gitu. Apakah itu dilaksanakan? Lain hal, tapi di awal kamu sudah bisa melihat bahwa di situ sudah ada standar penanganan terkait dengan korupsi misalnya, karena di situ salah satunya tidak boleh menjanjikan sesuatu, tidak boleh menerima sesuatu dan sebagainya. Itu lain hal kalau kemudian ada penyelewengan masih ya, tapi yang kamu noted, yang kamu catat pertama adalah bahwa di situ sudah ada prosedur penanganan untuk hal ini gitu. Itu data visualnya. Kamu tidak nanya ke siapa-siapa, aku udah langsung melihat aja itu data visual gitu ya. Atau misalnya kamu mendengar kamu lagi mau melihat masalah ini, misalnya tingkat prevalensi anak-anak dalam anak sekolah dalam merokok. Sorry, tingkat prevalensi anak sekolah merokok gitu ya. Kamu lihat masuk ke dalam sekolah. Di situ langsung terpampang. Wilayah sekolah merupakan wilayah bebas asap rokok. Gitu. Jadi sudah ada pernyataan dari pihak sekolah bahwa wilayah ini memang dimanapun wilayah itu artinya nggak di kantin, nggak di pojokan belakang, pokoknya yang memang dalam satu lingkup pagar sekolah itu bebas asap rokok, nggak boleh ada asap rokok. Kalau di luarnya ya boleh, itu kan bukan 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 wilayah sekolah lagi. Di luar pagarnya pun ya monggo, itu udah di luar koridor dari wilayah sekolah gitu. Tapi kalau minimal gurunya tidak boleh merokok pasti di dalam, penjaga sekolahnya tidak boleh merokok, petugas kantin tidak boleh merokok, seperti itu. Kalau maksudnya itu ketentuannya gitu ya. Kalau kemudian masih ada, oh guru tuh ada yang merokok atau penjaga sekolah di pojokan ngerokok, kamu bisa bisa tulis itu dalam kemudian laporan observasi bahwa memang sudah ada ketentuan menurut data visual bahwa wilayah ini, wilayah sekolah ini bebas asap rokok. Tapi ternyata prakteknya tidak demikian. Kami menemukan bahwa A, B, C, D, E misalnya ada penjaga sekolah yang merokok di dalam lingkungan sekolah. Kalau di luar, jangan, oh ya tuh penjaga sekolah masih ngerokok di sana. Itu kan memang haknya dia untuk merokok, cuma tidak di dalam lingkungan sekolah. Kalau dia keluar sedikit, luar pagar sekolah, ya monggo, nggak masalah itu. Di luar dari yang peraturan tadi. Seperti itu, ya. Jadi bisa data verbal, tekstual, visual. Seperti itu ya. Visual kalau terkait dengan misalnya apa ya? Kalau kalian yang ngambil data-data misalnya di JP di situ misalnya itu ada kalau terkait dengan pemeriksaan, bagaimana melakukan pemeriksaan. Di situ bisa ada fakta integritas bahwa tidak boleh menjanjikan, tidak boleh menerima pemberian apapun dari wajib pajak dan sebagainya. Itu berarti kamu udah bisa masukkan itu ke dalam suatu data kamu. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Enggak?
izin bertanya, Pak. Silakan. Eh, Nomor berapa, Mas? Nomor kedua, Pak. 2, silakan. Kalau untuk data visual itu dalam pelaporan dalam penulisan penelitian itu perlu didokumentasikan nggak, Pak? Untuk Oh jadi iya, kalau itu perlu. Kalau itu perlu. Itu kan udah publish pastinya ya. Kamu foto aja, habis itu lampirkan di belakang. Itu kalau kan udah misalnya publish, pastinya nggak akan keberatan mereka karena sudah dipublikasikan di situ. Ya tapi mungkin kalau etisnya kamu kamu minta izin apa? Boleh nggak saya ini izin ini? Ini kan ternyata bapak kantor bapak sudah ada nih apa namanya standar bahwa memang tidak boleh korupsi gitu. Biasa mereka nggak masalah gitu. Tapi biasa sih itu perlu diinikan. Jangan kamu tanpa ada bukti sebenarnya ya. berarti nggak cuman kata-kata doang ya, Pak? Harus ada dokumentasinya ya, Pak ya? Iya, dokumentasinya ya, makanya kan visual itu kan tanpa kamu tanya kepada pegawai, tanpa kamu tanya kepada kepala kantor, paling mudah itu saya tadi ilustrasikan, kamu baru masuk ke kantornya, kamu ngelihat ada pengumuman sesuatu, misalnya, oh di sini ada kotak pengaduan whistleblower gitu, silakan kalau ada kritik, saran, pengaduan, nah itu berarti, oh ternyata kantor ini sudah menerapkan standar whistleblower misalnya yang tertutup gitu, itu kamu foto aja nggak masalah, gitu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan nomor berapa? Nomor 27. Tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau studi pustaka kita kan mengumpulkan banyak referensi, jurnal-jurnal, dan sebagainya. Mungkin nanti hasil penelitian itu seperti mengawang-awang. Nah, bagaimana ya Pak? Apakah ada cara agar studi pustaka ini hasilnya tidak terlalu mengawang-awang? Dan ini kan kalau studi pustaka kan kita mengumpulkan berbagai referensi. Nah, bagaimana ya Pak agar tidak menjadi sebuah summary, tapi sebuah penelitian? Karena saya takutnya ketika studi pustaka nantinya malah hanya summary aja gitu Pak. Summary berbagai referensi dan bukan merupakan sebuah penelitian. Terima kasih banyak Pak. Oke. Bedanya summary dengan studi pustaka adalah ada pendapat kamu di situ. Tapi pendapatnya kamu benar-benar kira-kira gitu. Kayaknya kayak gini. Benar-benar itu hasil awang-awangan kamu gitu. Itu mengawang-awang itu bukan berarti jelek ya. Dalam artian gini, kan kamu bukan expert di situ kan. Kamu bukan ahli di situ. Tapi kamu mengumpulkan. Yang paling mudah kalau misalnya studi pustaka itu adalah ketika kamu yang ada contoh misalnya ini ada putusan pengadilan, beberapa putusan pengadilan ini berbeda nih, kenapa ya kira-kira ya, nah kenapa kira-kira yang tahu pastinya si hakim kan, atau kalau kamu ikut datang ke dalam sana kamu tahu tuh ruhnya apa kenapa putusan hakim itu seperti ini, terus kamu tahu pada saat itu suasana seperti apa gitu, bagaimana ruang rapatnya, ruang sidangnya itu kamu bisa lebih menghayati. Tapi kalau enggak, kamu dengan hanya teks-teks aja kamu jajarin ada 10 putusan, kamu sarikan. Oke, kalau sampai kamu sarikan saja itu jatuhnya summary. Tapi kemudian kamu memberikan pendapat gitu. Menurut pendapat saya, menurut kami gitu, bahwa memang kamu pilih misalnya kamu udah bagi menjadi dua nih. Ini yang memang DJP menang, ini DJP tidak menang. Nah, kamu cocoknya yang mana? Choose your stand. Pilih posisi kamu sebenarnya yang mana gitu. Atau kamu nggak mau memihak, oke. Dalam konteks yang ini memang ada hal-hal yang perlu diajukan oleh. Nah, itu kamu kemudian memang mengawang-awang sendiri jadinya gitu. Karena nggak kamu bukannya ahli di sana gitu. Kalau kecuali kamu tambahkan narasumber, ternyata kamu eh, punya kenalan hakim pengadilan pajak ya. Nah itu jatuhnya bukan studi pustaka lagi, tapi plus ada narasumbernya juga itu, udah lengkap. Nah kalau kamu tidak menemukan si narasumber, memang jatuhnya mengawang-awang gitu. Tapi bukan berarti itu jelek. Cuma yang harus kamu hati-hatikan betul tadi, jangan sampai kajian kamu itu jadi summary. Kalau summary itu ya oke, that's good gitu. Tapi levelnya itu ya bukan kajian, summary. Summary itu kalau di kelas saya dulu
yang sebelum ini ya, setiap pertemuan pasti akan saya minta bikin summary gitu. Pasti akan saya tiap-tiap minggu saya minta bikin summary. Itulah summary gitu. Dan summary nggak ada pendapat. Dari bacaan disarikan itulah jadi summary. Dari 10 pengadilan kamu summary plus ada pendapat kamu di situ. Itu berbeda, Mbak. Jadi bedanya adalah kamu harus mengelaborasi, menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan sehingga ketemu bisa disimpulkan, dapat kami simpulkan bahwa ketika kasusnya adalah seperti ini, misalnya ketika dilihat bahwa mungkin kamu misal ketemu, oh ternyata kelihatan kalau hakim ini kalau dia apa namanya temuannya tidak material, kayaknya DJP kalah. Tapi kalau temuannya material itu maksudnya jumlahnya besar ya. Jumlah besar itu bukan berarti 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, bukan begitu. Yang materiality itu maksudnya adalah bagaimana dia dibanding dengan dia sendiri. Misalnya 1 miliarnya di perusahaan ini dibandingkan 1 miliar di perusahaan C mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena omsetnya yang di A ini mungkin omsetnya 10 miliar, tapi temuannya 1 miliar. Sangat signifikan. Yang satunya omsetnya 1 triliun, temuannya 1 miliar. Kecil itu dianggapnya, nggak material kalau menurut si hakim ini. Ya, materiality itu dari situ. Oh, ternyata kalau berdasarkan dari kita sudah mengclustering, sepertinya gitu ya. Hakim akan berpendapat bahwa ini vonis seperti ini kalau sifat temuannya itu tidak material. Namun apabila memang sifatnya material, maka hakim akan memutuskan seperti ini. Dan ini berlaku untuk seluruh majelis hakim gitu kan. Kalau di pengadilan pajak majelis hakimnya beda-beda. Oh, berarti mungkin ada konsensus jangan-jangan di antara mereka. Nah, itu kamu ngira-ngira sendiri kan? Kecuali kamu punya teman, ada mungkin orang tua kamu punya teman hakim di pengadilan pajak dan bisa dihubungkan. Benar nggak Pak? Ini apakah ada semacam komitmen Pak atau konsensus bahwa seperti itu? Oh iya memang ada. Nah itu melengkapi dengan studi kepustakaan kamu. Tapi kalau tanpa adanya narasumber tadi, ya kamu memang mengira-ngira jadinya. Gitu. Kayaknya gitu. Kayak seperti ini. Karena kamu mengira-ngira. Your think with your own rational. Seperti itu ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Kita lanjutkan dulu ya. Kita nggak bisa terlalu lewat jauh nih, karena nanti saya jam setengah 10, 9.30 juga ada kelas lain itu. Sabtu sepertinya ngaretnya nggak akan lama-lama gitu ya. Oke, tadi sampai ke sini ya. Analisis data kualitatif. Ini maka tadi saya tidak ingin terlalu terjebak bahwa istilah-istilah. Intinya adalah ini bukan suatu hal yang strict ya. Tapi yang pertama misalnya interaktif and iteratif itu ini lebih bagaimana suatu penelitian kualitatif itu datanya tadi kan kita sudah bilang bahwa kita sudah bisa menyimpulkan dalam tanda kutip mulai mengambil kesimpulan itu mulai menganalisis ketika data sudah datang walaupun belum komplit. Oh, pada saat ini sudah ada bisa kita langsung analisis. Terus bisa berulang-ulang juga atau mungkin gradual itu batch per batch atau mungkin setelah terakhir baru kita balikan lagi. Sepertinya kalau yang analisisnya dari narasumber yang dia lulusan mana gitu, dia lebih proyek ke sini. Kalau narasumbernya misalnya atau mungkin yang berhaluan politiknya ke sini, dia adalah seperti ini. Kalau yang ini seperti ini dan sebagainya, gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu aja. Nah, fokus kita itu di sini ya, nanti tematik analisis ya.
Jadi di tematik analisis itu apa ya, semacam Mohon maaf Pak, ya kenapa? share screen-nya belum Pak. Oh tadi saya off ya, sorry. Udah? Belum ya? Oh ininya ya. Udah ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, sorry tadi saya stop. Jadi kalian baca sendiri. Analisis data kualitatif ini ada berbagai jenis ya. Ada thematic analysis, template analysis, grounded theory method itu nanti dibaca sendiri di buku referensi. Data and display analysis, narrative analysis, ada juga yang deductive explanation mulai dari bawah, terus ada analytical induction dan sebagainya, ada visual analysis, nanti silakan kalian baca sendiri. Yang fokus kita untuk pembahasan kita kali ini adalah di thematic analysis. Tadi kalian sudah ini ya, sudah download transkripnya ya, transkrip wawancara ya. Sudah sempat dibaca belum? Baru kebaca sedikit Pak tadi pagi. Ya. Jadi ini dengan catatan tapi narasumber kamu bersedia untuk direkam. Gitu ya. Jadi narasumber kamu bersedia direkam, kemudian kamu membuatkan transkrip rekamannya ya, yang dijadikan salah satu lampiran di sana. Namun demikian, kalau narasumber tadi tidak bersedia untuk dilakukan perekaman, jangan kamu merekam. Apalagi kalau ngumpet-ngumpet ngerekam. Itu kamu menggunakan spy mode misalnya, menggunakan apa tuh saya bilang, ada mungkin flash disk yang bisa merekam, atau mungkin kayak yang apa namanya dulu di TV-TV itu loh. Kalau lagi mau membocorkan misalnya ada praktek-praktek yang kurang terpuji, misalnya masalah apa namanya pembuatan tahu menggunakan apa gitu ya. Nggak seperti itu. Kalau kalau narasumbernya tidak berkenan untuk direkam, kamu hanya misalnya diperbolehkan mencatat, silakan kamu catat. Tapi kalau kamu diperbolehkan merekam, langkah pertama adalah kamu membuat transkrip. Nah, transkrip itu sifatnya dia verbatim, kata per kata. Dan idealnya semua yang terjadi pada saat wawancara itu kamu dokumentasikan. Gitu ya. Kamu dokumentasikan. Jadi kalau kamu udah baca ya di transkrip yang saya kirimkan tadi itu, ada misalnya narasumbernya bilang berdeham gitu, batuk, itu harus kamu tulis. Karena mungkin itu suatu signaling ya, kalau kamu lagi wawancara gitu ya, atau jangan-jangan dia keberatan gitu ya. Terus atau di situ yang lucu ada yang dia disapa sama temennya gitu, nggak perlu kamu tuliskan gitu, nggak perlu tulis hai gitu, cukup dituliskan bahwa ketika wawancara ada narasumber menyapa rekannya gitu. Kalau di transkrip, nah ini saya sering kadang-kadang pakai, walaupun saya kurangi ya pakai gitu, karena nggak baik, terutama kalau kita menjadi narasumber gitu. Saya sudah dulu sering banget saya menggunakan
gitu ya. Kalau sekarang saya triknya untuk kalau misalnya itu kan biasanya ada lag antara yang saya mau omongkan dengan yang apa sih yang kira-kira bakalan keluar gitu. Makanya ada jeda gitu ya. Verbatim adalah kalau ya itu akan ini akan menarik juga gitu kalau kemudian narasumber sering menggunakan kalimat-kalimat saya lupa apa namanya ya, kata-kata yang sebenarnya tidak perlu itu, dan beberapa rekan banyak yang memang ada menggunakan hal-hal seperti itu, nggak cuma gitu kadang-kadang apa ya itu ya, apa namanya itu, jadi kita harus melakukan apanya itu ya. Nah seperti itu kadang-kadang terjadi, dan kalau di transkrip itu kamu harus tuliskan semua. Kalau sifatnya wawancara lebih mudah. Yang agak cukup kompleks ketika kemudian hasil kamu itu ikut suatu diskusi gitu ya. Kamu ikut suatu kayak FGD, focus group discussion, masalah ini misalnya, di mana banyak peserta. Kamu harus menuliskan apa-apa saja yang terjadi di situ di dalam forum itu, termasuk hal-hal bercandanya gitu. Wah, kan kadang-kadang kalau dalam FGD itu kan tidak melulu uh, materi gitu ya. Kadang-kadang ada di sela ini apa, bercanda-bercanda untuk ada seperti kayak ice breaking seperti itu ya. Ya mau nggak mau harus dituliskan. Mau nggak mau harus dituliskan gitu. Saya sering dulu ketika ketika rapat gitu. Saya kan sering ngecek ya untuk transkrip, kadang-kadang saya yang buat bukan saya, transkrip staff saya ya yang buat. Aduh yang kayak gini kok ditulis, iya pak kalau untuk transkrip semuanya ditulis. Waduh kalau gitu saya agak repot juga nih, nggak bebas bercandanya nih, kalian tulis ternyata di situ ya. Nah itu yang terjadi kadang-kadang. Nah, menurut Pak Wahyu titik dua seperti ini, saya sembari bercanda atau hahaha ketawa, benar-benar tulis hahaha di situ. Itu yang sebenarnya transkrip. Atau ada yang lain mungkin suaranya mungkin bukan suara, cara pengucapannya mungkin nggak sesuai gitu ya. Misalnya untuk mempercepatkan, biasanya untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau dia memang tulisan untuk mempercepat, ya mempercepat kita bikin gitu, bukan mempercepat. Memang itu yang dia ya tadi misalnya tuh. Saya kan harusnya memang kan, emang dia seperti itu ya berarti kalian harus menekannya emang, gitu. Bukan memang seperti itu ya. eh itu challenging memang, terutama kalau yang dulu kalau jadi jokes, sebenarnya nggak baik juga sih jadi jokes ya. uh, Penses dulu ya, Murdiono salah, dia itu terkenal sangat hati-hati ketika ngomong. Ada yang sampai menghitung ketika wawancaranya itu 5 menit katanya, 3 menitnya katanya akan digunakan untuk ngomong kayak gitu. Karena umumnya banget ya, coba nanti kalau kamu cari deh. Karena mungkin dia pinginnya tuh yang keluar itu benar-benar yang difikirkan. Jadi tidak mau dia, karena pastinya perkataannya dia akan dikutip oleh orang ya, publik ya, karena dia spokesperson kan, apa namanya, juru bicara. Jadi dia 10 menit dihitung ya kurang lebih 5 menitnya untuk jadi Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa seperti itu, dan itu harus ditulis jadinya untuk verbatim.
Tapi tadi ya, ini yang kedua, jaga anonimitas partisipan. Kalau dia memang tidak bersedia, atau mungkin jangan dituliskan namanya. Kalau memang oke, silakan direkam, tapi jangan ini dong, jangan ditulis nama saya. Cukup jabatan saya saja deh. Misalnya kalau yang ditranskrip itu kalau nggak salah ada yang di wawancara itu AR ya. AR sama apa tuh? PK saya nggak tahu. PK apakah ada juga ya? AR yang saya baca tadi AR sama fungsional pemerintah ya. Kalau memang dia keberatan namanya ditulis AR ya sudah cukup bilang aja AR gitu. AR AR 3 misalnya ada AR-nya ada 10 misalnya yang kalian wawancarai, AR 1 seperti ini transkripnya, AR 2 seperti ini, AR 3 dan sebagainya gitu. Kalau dia memang keberatan gitu ya. Karena kalau misalnya memang case-nya sangat sensitif, kalau kalian baca itu yang pertanyaan terkait dengan fungsional itu dia mau kayaknya topiknya terkait dengan reformasi birokrasi itu ya. Karena dia mempertanyakan bagaimana kondisi reformasi birokrasi sekarang ini gitu. Dia cerita dulu seperti ini loh sebelum reformasi, bilang justru kalau yang menolak hal-hal seperti itu dianggapnya aneh gitu dan sebagainya gitu kan. Itu kan mungkin agak sensitif ya kalau kemudian dia namanya itu diekspos gitu. Makanya ya sudahlah. Kalau memang keberatan nggak untuk ditulis namanya, anonim saja nggak masalah. Jadi jaga anonimitas partisipan. Kecuali kalau memang yang kalian wawancari memang expert ya, dalam artian narasumber gitu, narasumber. Misalnya dosen mana gitu, dosen dari UI atau mungkin pegawai dari DJP yang memang dia ekspertisnya di situ, misalnya kepala Kasubditnya atau direkturnya ya monggo nggak masalah karena kan memang sudah kompetensinya itu kan kompetensi dia untuk menjawab menurut direktur peraturan perpajakan 2 seperti ini gitu ya. Oke, untuk tematik analisis ini merupakan pendekatan umum dan memang dia metode dasar untuk menganalisis data kualitatif. Untuk yang tematik analisis ini dia digunakan untuk pendekatan lainnya sebenarnya. Ini basicnya. Dan tujuan dari pendekatan ini untuk mencari tema atau pola yang terjadi di data yang sedang dianalisis. Nah, identifikasi tema ini dilakukan, kita ada kayak semacam coding tertentu yang kemudian kita bisa tarik kesimpulan kayaknya arahnya seperti ini. Seperti itu ya. Prosedurnya ini ada di buku referensi sepertinya. Jadi ada familiar, coding, them, and refining. Familiar itu apa sih? Becoming familiar with your data. Ya kita harus tahu data kita. Terus coding. Code your data, coding your data. Tadi kalau memang kita arahnya ada sesuatu yang memang poinnya ke satu hal, kita tandai O. Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 3 arahnya adalah untuk yang ini. Pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 10 arahnya seperti ini. Kita langsung coding saja. Ini satu rumpun, ini satu rumpun, dan ini satu rumpun. Seperti itu maksudnya. Terus theme. Searching for themes and recognizing relationship. Nah ini dari tadi itu dari coding hasilnya. Terus refining. Setelah kita ketemu yang tadi itu, barulah kita kira-kira arahnya seperti ini memang. Jadi thematic analysis seperti itu ya. Saya pindahin dulu. Coding digunakan untuk pastinya mengkategorikan data ya. Ini sebenarnya untuk kualitatif coding itu tidak terlalu diperlukan. Kalau kuantitatif pasti diperlukan coding. Karena kalau tidak ada coding, nanti akan sulit kita dalam mengklaster atau mengklasifikasikan data. Tapi untuk kualitatif pun
coding itu kita bisa butuhkan bahwa ini loh dengan kata kunci ini mengarahkan kita pada suatu rumpun atau klaster tertentu gitu ya. Coding digunakan untuk mengkategorikan data yang memiliki arti yang serupa, itu tadi saya bilang. Jadi masuk ke dalam klaster tertentu. Habis itu, terus coding dilakukan dengan memberi label atau code pada setiap unit data. Bisa merupakan frase atau ringkasan dari suatu unit data. Terus, unit data dapat berupa beberapa kalimat, baris, suatu kalimat, atau mungkin suatu paragraf bagian dalam hal tekstual maupun gambar visual. Terus satu unit data dapat diberi lebih dari satu kode. Misalnya seperti ini ya. Kalian bayangkan filing kabinet seperti ini. Kalau tidak ada codingnya, kalian memiliki data misalnya 1000 dokumen, langsung kalian tumpuk saja semua dan nggak ada urutan, random semuanya. Satu di rak 1, rak 2, rak 3, rak 4. Bagaimana kemudian ketika kamu akan mencari atau retrieve data? Saya sudah membayangkan ada pastinya ada kesulitan ya. Seperti itu. Ini mungkin lebih ke arah bagaimana kamu mengorganize data-data yang kamu temukan. Data-data yang berdasarkan, misalnya apalagi kalau memang dia sudah bentuknya teks gitu ya. Oh, ini data referensi terkait dengan yang ini. Ini dicontohkan misalnya ada terkait data insurance. Terus ada data tentang ranking dan sebagainya. Terus ada data yang to pay dan to read dan sebagainya. Dan di situ mungkin ada subclusternya lagi dari ketika kita sudah clustering satu data, ada lagi subclusternya itu. Ini ternyata insurance atas nama ini insurance atas nama ini bill atas nama ini dan sebagainya. Ada to-do listnya mungkin. Ada yang kalau saya dulu pengklasteran data itu ada surat atau dokumen yang ongoing, dalam artian dalam satu tahun pasti diperlukan terus. Ada yang dia sifatnya memang on process, dalam artian kalau setelah diproses selesai dan saya tempatkan di suatu tempat. Ada yang dia memang finish. Nah, finish itu saya tunggu prosesnya. Kira-kira kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, tinggal masukkan ke dalam file yang lebih permanen. Seperti itu. Dan itu kalian sendiri yang mengatur ya. Misalnya sini. Nah, ini sudah disediakan sendiri. YouTube-nya ada 2. Monggo nanti kalian baca sebagai tambahan referensi. Kalian tonton sendiri ya, ada 2 YouTube di sini. Saya mungkin tidak akan membukakan link YouTube-nya ya. Misalnya contoh coding di sini. Ada food preferences. Terus ada effect of sweet and chocolate. Kita coding seperti ini. Food preferences, terus healthy food choices in school, or peer influence dan sebagainya. Jadi dari omongannya dia, oh ternyata si child number 1 ini food preferences-nya adalah ini gitu ya. Ada orange, ada grape dan sebagainya. Ketika kemudian kamu metodenya adalah bukan wawancara tapi lebih ke arah mungkin kuesioner, ini bisa langsung ditempatkan. Kalaupun wawancara misalnya, wawancaranya itu mungkin wawancara singkat kepada anak-anak di SD misalnya. Yang pertama kamu cek, oh ini untuk yang pertanyaan ini adalah nanti saya masukkan clustering food preferences gitu. Oh ternyata
banyak anak sekolah di sini tuh sukanya sama pizza misalnya. Kalau kelihatan ternyata banyak seperti itu. Terus, apa pendapat kamu tentang kenapa kamu kemudian suka ini gitu? Oh, ternyata seperti ini gitu. Si anak ini dia sukanya healthy food misalnya. Terus dia ternyata ada pengaruh nih, ada peer influence, ada pengaruh dari teman. Kalau temannya suka ini, ada tendensi yang lainnya pun suka. Nah, seperti itu. Jadi kamu coding-coding kata kuncinya itu. Apakah memang seperti itu sih? Apa yang menjadi preferensi? Kalau sini lebih ke arah bertanya, kenapa kamu suka itu? Alasannya apa sih? Nah, alasannya mungkin dia eh, healthy food itu mungkin sudah diajarkan dari orang tuanya. Hal-hal mana sih, apa namanya, makanan apa yang sehat gitu ya. Terus ternyata ada juga, ya saya suka gara-gara teman saya suka ini seperti itu. Lihat lihat temannya jajan misalnya, jadi suka seperti itu ya. Nah dari situ kemudian dari yang sini kamu kemudian bisa masukkan ke dalam suatu tabel, suatu kategori lagi dan kodenya apa? Contrast and contradiction misalnya, copying friend, peer influence, copying, food choice, and school dan sebagainya itu yang memang ternyata yang ada di sini itu bisa masuk ke dalam ini loh ternyata codingnya gitu dari hal yang dari yang kamu sudah kumpulkan dari masing-masing jawaban kan beda-beda pertanyaannya pasti jawabannya beda-beda tapi dari situ kamu cluster lagi ternyata ini seperti itu. Menurut kamu kenapa kamu mau mau makan ini itu loh? Oh, ternyata saya suka gara-gara ikut-ikutan teman. Coping friend itu kan ikut-ikutan teman kan? Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Misal kayak tadi narasumber itu, Pak. Kayak pas tadi narasumber. Ya, terus? Narasumber tadi kayak memikirkan jawaban kayak atau apa ya. Itu kita sebagai pewawancara boleh membantu nggak, Pak? Jangan membantu wawancara. Kecuali kalau dia bertanya, apa tuh mas namanya? Gitu. Itu yang ini itu. Oh ya, betul betul. Gitu. Nah kalau seperti itu bisa. Tapi kalau dia jangan kamu membantu, seolah-olah jadi memotong, ya. Tapi kalau misalnya bilang dia lupa menyebutkan namanya, misalnya, iya tuh sekarang sudah banyak tuh apa contoh, sudah banyak tuh marak bisnis-bisnis kopi kekinian itu. Di contoh itu misalnya di sana tuh banyak banget apa ya kopi apa itu yang kayak mantan-mantan gitu. Nah, oh maksudnya kenangan mantan Pak. Nah, betul betul. Nah, kalau seperti itu bisa. Tapi kalau dia masih memikirkan jawabannya, apa ya kopi kamu jangan menebak-nebak dulu gitu. Kan bisa aja bukan bukan apa kopi apa itu kopi kenangan ya. Jangan-jangan bukan itu yang dimaksudkan ya, ini apa kopi tiam, kopi yang lainnya. Tapi kalau kamu sudah tahu jawabannya gitu, itu mas yang ada menunya mantan-mantan itu, nah kamu bisa membantu dia. Mungkin maksudnya kopi kenangan ya pak ya, yang ada kenangan mantan dan sebagainya. Oh iya betul gitu. Nah kayak seperti itu bisa mas, ya. Tapi eh, tidak kemudian kamu baru dia ngomong mikir lama langsung. Maksudnya kemana? Maksudnya kopi kenangan, Pak? Enggak, bukan. Bisa jadi seperti itu kan malah jadi nggak enak gitu ya. Itu Mas. Nomor berapa Mas? Nomor 28, Pak. 28 ya. Jadi seperti itu. Boleh kamu membantu kalau memang sudah jelas, sudah obvious. Dia lupa namanya gitu. Tadi saya bilang contohkan seperti itu ya. Itu ada mereknya itu loh. Apa yang
dari Korea itu Mas yang kayak asinan-asinan itu. Nah, boleh kamu bantu. Oh, kimchi maksudnya Pak? Ya, kimchi. Nah, kayak gitu-gitu maksudnya. Tapi kalau iya, itu kuliner dari Korea yang lagi marak apa ya namanya ya? Kamu bisa sebutin semua jadinya kan kuliner Korea bisa banyak, gak cuma kimchi gitu kan. Tapi kalau kamu sudah jelas bahwa itu yang seperti asinan itu Mas dari sayur-sayuran. Oh, kimchi ya? Oh iya, benar kimchi. Kemungkinan seperti itu ya. Tapi jangan kamu dari awal baru dia mikir, let him or her finish their thought first. Jangan kamu langsung mengarahkan kimchi maksudnya Pak. Oh bukan kimchi, gitu kan salah jadinya. Atau makanan Jepang. Itu Mas, makanan Jepang itu sashimi ya? Bukan ternyata bukan yang dimaksudkan adalah yang lainnya. Mungkin apakah sushi, apakah mungkin apa tuh yang gorengan. Nah, saya butuh tuh, apa yang gorengan tuh? Tempura gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Oke, mungkin yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri karena sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan secara tidak sadar gitu ya. Jadi apa namanya di sini hanya didokumentasikan saja. Mungkin misalnya kayak gini misalnya yang saya agak skip yang tadi ini, saya pengen langsung ya penyajian hasil analisis. Misalnya pertama terkait dengan kontradik. Apa yang dari berbagai atau beberapa narasumber itu yang saling berkontradik. Harus kamu tahu. Kalau kamu menanyakan ini, bagaimana menurut Bapak perkembangan ke depan di Indonesia tahun 2021? Apakah kira-kira economic growth-nya akan membaik atau enggak? Udah jelas itu. Kalau ternyata yang narasumber pertama bilangnya sepertinya akan membaik karena seperti ini, apalagi vaksin sudah ditemukan, vaksin sudah akan disuntikan, sepertinya akan menggerakkan gairah dunia usaha dan sebagainya. Tapi yang satu ternyata pesimis, kayaknya masih belum Mas, karena seperti ini. Udah kelihatan kan kontradik gitu. Jadi kami bilang bahwa meskipun seperti narasumber satu bilang seperti ini, namun demikian narasumber yang lain bilang seperti ini karena dengan berbagai hal. Nah, yang jadi perbedaan mungkin view-nya adalah apa nih yang kamu bisa tarik dari ini yang membedakan? Pertama mungkin dia optimis dengan adanya vaksin, tapi menurut dia vaksin sudah ada oke, tapi apakah sudah terbukti? Nah, berarti kata kunci yang membedakan dua ini adalah pembuktian vaksin. Gitu. Jadi memang kalau memang vaksinnya terbukti, karena yang si pewawancara yang kedua ini, si narasumber yang kedua ini merasa walaupun sudah ada vaksin, tapi kalau belum ada bukti, kayaknya masyarakat belum akan mau gitu bergerak gitu, atau mungkin bisnisnya itu mungkin masih ya level survive lah ya, tapi tidak untuk level ekspansi. Sementara yang satu, udah vaksin kok, seperti itu. Tapi mungkin deep more bahwa tidak hanya sekedar vaksin, tapi butuh pembuktian bahwa vaksin ini akan bisa mengatasi COVID-19. Seperti itu ya, kontradik. Terus ada yang memang dia tadi dicontohkan misalnya copying friend. Bagaimana ini diutarakan oleh narasumber yang satu, narasumber yang dua, narasumber yang tiga, dan sebagainya. Ini kan. Ketika kemudian itu bisa kamu tangkap, oh ini masuk ke dalam klaster ini masuk dalam klaster ini masuk dalam klaster ini. Nah, kalau seperti ini memang arahnya wawancara yang dilakukan seperti ini dia lebih ke arah semi-structured. Bukan yang purely unstructured. Nanti kalau fully unstructured akan kita terbawa masuk pada apa yang diomongin sama narasumber, terus kita catat terus sampai waktunya selesai mungkin. Jangan-jangan berbeda nanti hasilnya. Seperti itu ya.
Oke, kalian latihan sendiri saja ya nanti codingnya. Tapi kalian sudah saya sampaikan ke narasumber, ada transkrip. Kalian notice nggak kalau saya mumbling itu seperti apa itu? Saya jarang menggunakan kata tapi saya masih ada sedikit kesulitan kadang-kadang kalau lagi memutarkan sesuatu. Tapi tadi saya sudah sangat mengurangi yang karena saya sering diminta untuk ini ya, jadi narasumber di tempat lain, dan saya sering nanya-nanya apa sih yang kurang dari saya awal-awal dulu ya, apa ke staff saya waktu itu sering ini Pak, banyak kan ngomong nah itu udah saya kurangi sangat banyak gitu ya. Ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, tolong kalau nggak ada, tolong kalian pelajari transkripnya. Itu cuma nggak terlalu banyak sih, itu nggak terlalu panjang sebenarnya, itu mungkin kayaknya sekitar 15 to 30 minutes deh, 15 to 30 minutes interview, nggak nyampe mungkin kali ya, mungkin cuma 15 menit wawancara mungkin kayaknya. Dan ketika kamu melakukan wawancara, you have to set your mindset that all the interviewee, all the expert are busy, so you have to take advantage of their time and do not waste he or her time gitu ya. Lagi kalau kamu kemudian ada intro, Pak boleh nggak nanti kalau saya tanya-tanya lagi kalau masih kurang, itu sebenarnya kurang polite lah. Kenapa nggak kamu tanyakan sekarang gitu ya. Tapi walaupun boleh juga kamu pertanyakan sebagai kontingensi gitu ya, tapi sebenarnya kalau memang, kecuali kalau misalnya ada data ya, ada data itu dalam data statistik gitu ya. Tapi kalau nanya-nanya lagi, so far sih ketika saya diwawancara gitu, biasa sudah selesai tuh, nggak ada lagi wawancara lanjutan. Pak boleh nggak? Tapi mereka pasti selalu bilang, Pak boleh nggak Pak sekiranya kapan kami membutuhkan data lagi tambahan dari Bapak, boleh tidak menghubungi saya lagi. Saya pasti dengan pola itu bilang, oh silakan, nanti kita akan janjian lagi aja ya kalau misalnya ini. Tapi kalau terkait dengan data nanti kan saya kirimkan saja melalui email dan sebagainya gitu. Itu sih yang biasanya kalau ada wawancara ke saya gitu. Itu mungkin pola itu seperti itu. Cuma kalau bisa jangan sampai meminta waktu lagi tambahan nextnya itu. Kenapa nggak kemarin 1 jam? Udah kadung gitu. Kadang-kadang malah pewawancara narasumber itu kalau memang sudah kadung involve dalam artian sudah diwawancara, mereka kadang-kadang ini apa namanya, nggak kenal waktu juga itu. Kalau misalnya udah kadung udah cun, sering kadang-kadang diingatkan, Pak udah ini apa namanya, mau mulai nanti sebentar ini tanggung gitu. Kadang-kadang malah kalian yang didulukan sebagai yang sudah kadung itu, walaupun mungkin kamu di reserve time-nya hanya 1 jam misalnya, mungkin bisa jadi 1,5 jam karena sudah kadung gitu, dan mereka sudah sering excited. Nah itu yang sering saya alami gitu. Kadang-kadang saya lagi ada rapat dan janjiannya memang misalnya dari jam 9 saja sampai jam 10 ya, karena jam 10 nanti saya ada agenda lain gitu. Tapi kadang-kadang ya karena sudah terlanjur in ke situ dan saya lihat masih ada yang perlu dijawab, ya udah nggak apa-apa Mas, silakan kita selesaikan saja gitu. Kita reserve time, tapi bear in your mind that he or she spend he or her time gitu. Jangan kamu kemudian menyia-nyiakan waktu mereka gitu ya. Oke, gitu saja mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini ya. Mohon maaf kalau
ya terpaksa menggunakan hari Sabtu lagi gitu ya, karena kemarin memang minggu kemarin cukup hektik. Saya Zoom itu bisa dalam satu waktu bisa 2 atau 3 Zoom. Saya buka laptop, buka ini PC kantor, saya pakai handphone. Saya gelar tiga-tiganya gitu. Kadang-kadang saya lari ke sana, dengerin, lari ke sini. Terus di tiap rapat itu biasa saya ada anggota, ada staff saya di situ. Jadi dia suka WA, Pak, ini ditanyain seperti ini gitu. Oh, langsung saya ke sana. Terus kadang-kadang saya nanya, Pak, Mbak, ini apa yang tadi yang diomongin gitu. Jadi kayak gitu sih. Walaupun ada beberapa saya tetap bisa bisa apa namanya bisa mengikuti. Walaupun ada beberapa yang memang tidak bisa gitu karena mungkin topik sangat berbeda, ya udahlah saya lepas saja. Tapi mostly kalau saya taruh staff saya di sana sampai sini saya nanya apa yang tadi diomongin. Oh, ini tinggal saya masuk nanti. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Silakan PIC untuk bisa mempersiapkan kembali sebelum kita break ya, sebelum kita selesai. Ya, baik teman-teman, mengakhiri perkuliahan. Jadi kita berdoa kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih. Makasih, Pak. Sampai jumpa lagi ya.